Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Febrano Admosa dengan NIM 2024 Saya di sini akan mempresentasikan tugas IMK, yaitu untuk menganalisis desain ruangan berikut. Setelah melihat gambar berikut, saya dapat menganalisis dari gambar tersebut, yaitu saya akan mulai dari pencahayaan atau penglihatan. Untuk pencahayaan atau penglihatan dari ruangan tersebut terdapat sangat cerah atau terang, disebabkan oleh sinar matahari yang masuk dari jendela, yang membuat ruangan menjadi cerah, seakan-akan begitu mata kita manja melihat ruangan tersebut dan nyaman. Nah, dan jika malam hari, walaupun tidak ada matahari atau cahaya yang masuk dari jendela, terdapat lampu. Lampu tersebut dapat menerangi setiap sudut ruangan, yang membuat ruangan menjadi terang. Jadi untuk pencahayaan sangat bagus di ruangan tersebut. Untuk hasil analisis yang saya dapatkan berikutnya, yaitu selain dari pencahayaan, ruangan tersebut terlihat sangat nyaman. Kita dapat melihat dari susunan meja dan kursinya yang tersusun rapi, yang memanjakan mata, serta di situ terdapat fasilitas yang lengkap untuk berinteraksi dengan komputer, seperti meja, kursi, komputer, serta dispenser. Dan terdapat juga AC sebagai alat utama untuk sirkulasi udara di ruangan tersebut. Jadi untuk ruangan tersebut dinilai sangat nyaman jika kita berinteraksi dengan ruangan tersebut dan berinteraksi dengan komputer dalam waktu yang lama. Untuk analisis yang ketiga yang saya dapatkan dari ruangan tersebut, terdapat juga kursi yang empuk sebagai tempat utama untuk berinteraksi dengan komputer. Kursi sangat berpengaruh untuk kita berinteraksi dengan komputer, sebab di ruangan tersebut terdapat kursi yang empuk yang membuat kita betah untuk berlama-lama berinteraksi dengan komputer, serta tidak membuat punggung sakit disebabkan terdapat sandaran yang empuk juga. Jadi untuk kenyamanan dan kesehatan juga terjamin, karena tidak mengubah bentuk tubuh jika kita berinteraksi dengan komputer dalam waktu yang lama. Dari ruangan tersebut yang setelah saya analisis, saya memutuskan terdapat beberapa rekomendasi dari saya pribadi agar sesuai dengan kriteria IMK. Yang pertama yaitu terlihat dari ruangan tersebut terlihat monoton. Jadi saya pribadi kalau bisa menambahkan seperti hiasan-hiasan yang menambah kenyamanan di dalam ruangan tersebut, seperti lukisan, atau bisa ditambahkan seperti aromaterapi yang menambah kenyamanan. Dan selain itu, kalau bisa untuk setiap meja ditambahkan speaker eksternal yang dapat menunjang kinerja atau menunjang berinteraksi dengan komputer agar lebih nyaman. Dan untuk saya pribadi juga mungkin jendelanya kalau bisa difasilitasi untuk dapat dibuka, sebab kita sebagai manusia juga membutuhkan udara segar dari luar, tidak hanya udara AC. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, nah untuk soal yang kedua, saya di sini suruh membuat sketsa dari hal yang telah ditentukan oleh bapaknya. Terdapat pada soal di belakang saya ini. Jadi di sini saya akan membuat sketsa yang telah disuruh bapaknya dan saya akan menjelaskannya. Nah, berikut adalah interface yang telah saya bikin dari sesuai permintaan soal. Yang pertama, terdapat form untuk input data barang. Jadi yang berisi nama barang atau nama produk, kita dapat mengisinya, serta kode barang yang terdapat nomor seri di satu produk tersebut.
dan di situ terdapat satuan juga. Satuan tersebut terdapat simpan atau reset. Nah, form yang kedua atau interface yang kedua yaitu from transaksi penjualan. Jadi from transaksi penjualan tersebut terdapat input barang tersebut bisa berupa scan atau kode. Nah, terus jumlah produk yang dibeli atau sebagainya, serta terdapat harga jual per unit, subtotal dan total, dan cara pembayarannya di bawah itu bisa cash, transfer atau e-wallet. Nah, dan yang ketiga yang itu terdapat laporan penjualan. Nah, di laporan penjualan tersebut terdapat tanggal awal penjualan, terus filter barang, dan terdapat tabel juga. Tabel tersebut untuk lebih akurat serta lebih rinci dalam pendataan barang. Untuk laporan penjualan, di sana terdapat nama barang serta tanggal, serta kwitansi agar mencegah kerugian dari penjualan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.